Jauh sebelum ada satelit atau aplikasi di smartphone, manusia hanya menggantungkan harapan pada langit. Awan, angin, bahkan hewan dan tumbuhan jadi penanda. Apakah esok akan cerah atau badai akan datang? Tahun segini, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles menulis buku berjudul Meteorologica. Sebuah karya awal yang mencoba memahami cuaca, bukan lewat mitos tapi lewat logika dan pengamatan. Buku ini jadi cikal bakal lahirnya ilmu meteorologi yang mempelajari atmosfer bumi dan bantu manusia bikin ramalan cuaca kayak hari ini. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita tahu besok hujan atau enggak? Terima kasih sama teknologi, zaman sekarang kita punya satelit cuaca yang mantau awan dan suhu bumi dari luar angkasa. Ada juga balon cuaca yang dikirim ke langit buat mengukur tekanan dan kelembapan udara. Semua data itu dikirim ke superkomputer yang ngejalanin model matematika rumit buat simulasiin perakiraan cuaca harian, mingguan, bahkan sampai sebulan ke depan. Tapi, masalahnya, data-data ini tuh sensitif banget dan perbedaan kecil aja bisa bikin ramalan cuaca berubah total. Makanya, nggak jarang kita nemuin ramalan cuaca yang beda antara aplikasi yang satu dan yang lain. Dan secanggih-canggihnya teknologi hari ini, kita tetap nggak akan bisa bikin ramalan cuaca yang 100% akurat. Teknologi emang udah bantu kita hari ini, tapi gimana nenek moyang kita dulu? Orang zaman dulu nggak punya satelit, tapi mereka jeli banget nebak tanda-tanda dari alam. Kayak contohnya, langit yang tiba-tiba gelap karena ketutupan awan mendung, burung-burung terbang rendah, tandanya tekanan udara di langit lagi turun. Atau ngeliat kelopak bunga yang nutup sebelum waktunya, nandain mereka lagi siap-siap karena bakal turun hujan. Gilanya, manusia udah mempelajari cuaca sejak berabad-abad lalu. Di Babilonia, 650 sebelum Masehi, mereka nyatet tanda-tanda alam kayak posisi bintang, arah angin, dan bentuk awan di tablet tanah liat. Di Yunani, Aristoteles nulis buku Meteorologica, yang jadi fondasi awal ilmu meteorologi. Dan di Cina kuno, ada sistem pengamatan cuaca tertulis sejak abad ketiga sebelum Masehi, yang dipakai buat pertanian, sementara petani di Mesir sampai masyarakat Nusantara juga ngelakuin pengamatan. Loncat ke sekitar abad 17 dan 18, cuaca mulai bisa diukur secara ilmiah karena penemuan alat-alat pengukuran kayak termometer buat ngukur suhu, barometer buat ngukur tekanan udara, anemometer buat ngukur kecepatan angin, dan hygrometer buat ngukur kelembapan udara. Dan 1 abad kemudian, penemuan telegraf bikin revolusi gede-gedean, termasuk dalam dunia perakiraan cuaca. Tahun 1854, Inggris mendirikan Met Office, kantor layanan meteorologi pertama di dunia. Dipimpin oleh Kapten Robert Fitzroy, seorang perwira angkatan laut. Om Fitzroy ngumpulin data cuaca dari pelabuhan-pelabuhan Inggris lewat jaringan telegraf, terus disusun jadi peta cuaca dan lahirlah perakiraan cuaca pertama, khusus untuk keselamatan pelayaran. Dan sisanya adalah sejarah. Masuk abad 20, komputer, radar, dan satelit cuaca mulai dipakai. Model matematika dan simulasi atmosfer juga bikin ramalan cuaca sejak saat itu makin akurat. Dari tebak-tebakan sampai simulasi komputer super rumit, teknologi ramalan cuaca udah berkembang jauh banget. Dan meskipun kadang masih suka meleset, hari ini kita bisa sedia payung sebelum hujan, semua berkat sains. Jadi, tetap membumi dan terima kasih.